Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu sekeluarga. Murah-murah rezekinya. Kali ini ngobrol ringan sebuah artikel dari The Athletic, ya ini tentang masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Artikel ini sebenarnya membahas juga hal lain ya tentang Glazer, tapi gue ingin fokus ke Cristiano Ronaldo karena tentu saja apa yang terjadi di Cristiano Ronaldo musim ini kan apa ya, roller coaster betul, naik turun. Pre-season tidak ikut pre-season karena ada masalah pribadi dikabarkan kan. Lalu kabar duka juga dari keluarga Cristiano Ronaldo. Lalu pergerakan yang dilakukan oleh Jorge Mendes selama pre-season. Cristiano Ronaldo tidak ikut pre-season, tapi Jorge Mendes juga terus bergerilya mencari solusi dalam tanda kutip klub baru bagi Cristiano Ronaldo. Cabut dari Manchester United tidak ada. Lalu dia ikut ke uji coba terakhir Rayo Vallecano, ada insiden. Lalu bagaimana posisi dia di skuad Manchester United juga berbeda dengan musim lalu, tidak lagi menjadi pemain sampai sejauh ini dengan menit bermain yang banyak. Kontribusinya juga berbeda. Dan ya puncaknya kemarin ketika menghadapi Tottenham Hotspur, kejadian meninggalkan stadion duluan sebelum pertandingan selesai, tidak mau diturunkan bahkan ya di pertandingan. Lalu apa yang terjadi? Dia dihukum, disingkirkan dari tim utama, berlatih dengan tim muda, tidak diikut sertakan ketika menghadapi Chelsea. Tapi di sisi lain juga Erik ten Hag tetap mengatakan kalau Cristiano Ronaldo ini pemain yang penting. Apakah akan seterusnya seperti ini? Erik ten Hag mengatakan tidak, mengharapkan betul hanya pertandingan kemarin saja ya, dan mudah-mudahan ada solusi selesai. Tapi ada juga hal yang diminta, yaitu adalah meminta maaf kepada skuad Manchester United. Langsung saja ini ada kabar dari The Athletic harian yang tentu saja gue ikutin. Laurie Whitwell, jurnalis yang gue ikuti juga. Langsung aja ya. Cristiano Ronaldo, sekali lagi kejadian Cristiano Ronaldo ini di Manchester United akan diputuskan setelah ada pembicaraan dengan Erik ten Hag. Tapi hari Senin ini ternyata liburan. Ada libur ya, skuad Manchester United ini setelah seri menghadapi Chelsea. Manchester United bermain 4 pertandingan di 10 hari terakhir. Wow. Lalu Erik ten Hag ini mengkonfirmasi tim mendapatkan ekstra libur 24 jam setelah seri yang cukup dramatis di Stamford Bridge. Cristiano Ronaldo absen, tentu saja ini merupakan hukuman kan dari apa yang terjadi ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Dan dia ini mengikuti personal fitness program ya untuk tetap dirinya supaya fit selama dia ini tidak berlatih dengan tim utama. Erik ten Hag ini kan mengatakan kalau dia ingin Cristiano Ronaldo ini tetap ada di Manchester United. Tapi pemain Portugal ini harus harus ya ada pembicaraan dulu, itu yang diharapkan oleh Erik ten Hag, dan dikatakan juga ketika konferensi pers sebelum menghadapi Chelsea. Ya tentu saja ada peran yang berbeda. Cristiano Ronaldo diharapkan bisa fleksibel ya, dan ini yang diharapkan dia akan bergabung dengan tim utama lagi. Kalau dia menolak role ya atau posisi yang baru dan juga proses atau memilih meninggalkan lagi ya, tentu saja Erik ten Hag akan memberi keleluasaan dia untuk bisa mengeksplorasi mencari klub baru. Ini dikabarkan ya ada Sporting Lisbon, Napoli, Borussia Dortmund yang mungkin berminat dan sudah dikontak oleh Jorge Mendes. Tapi harga untuk merekrut Cristiano Ronaldo inilah yang menghalangi mereka untuk
mengambil Cristiano Ronaldo. Ada macam-macam ya, seperti contohnya kayak Napoli yang mensyaratkan Manchester United untuk mengambil Victor Osimhen harga 100 juta, lalu tetap membayar gaji Cristiano Ronaldo karena memang judulnya hanya sebagai pemain pinjaman, ataupun juga model lain yang Sporting Lisbon juga berat untuk mengambil Cristiano Ronaldo. Minat mereka tentu saja kepingin, tapi ya hal-hal teknis terutama menyangkut finansial itulah yang akhirnya ya tidak jadi ya. Di musim panas Manchester United ini menginginkan ada biaya tentu saja, karena ya masih terikat satu tahun kan, satu musim. Jadi kalau ada tim yang lain mengambil ya harus membayar biaya transfer. Tapi saat ini tentu saja bisa saja free transfer itu terjadi bagi Cristiano Ronaldo kalau kontraknya disepakati untuk berakhir. Artinya dua pihak ini sama-sama menginginkan selesai ya, Cristiano Ronaldo dan juga Manchester United. Tapi tentu saja akan ada kompensasi yang harus dibayar oleh klub. Ini tentu saja akan merubah ya gaji, struktur gaji bagi Manchester United, karena gaji dari Cristiano Ronaldo ini kan yang tertinggi di Manchester United. Sekalipun dilihat sebagai sebuah alternatif bagi Manchester United, bisa saja ini, tapi setelah apa yang dilakukan di musim panas kemarin, artinya Manchester United ini kan mengeluarkan uang yang cukup banyak ya. Menurut The Athletic, sepertinya Manchester United tidak akan mau untuk membayar lagi kompensasi bagi Cristiano Ronaldo seandainya kan memang ada pemutusan kontrak secara mutual agreement. Artinya kok sama-sama setuju ini, maka ya Manchester United kan harus bayar kompensasi ini. Sepertinya Manchester United tidak akan membayar karena memang besar sekali. Bayangkan saja gajinya saja itu 500.000 sekian kan. Dikali sisa bulan mungkin harus yang dibayarkan oleh Manchester United, dan ini tentu saja Manchester United tidak mau membayar uang yang sebesar itu. Walaupun seperti itu ya, Januari ini sepertinya akan jadi bulan yang sepi bagi Manchester United. Mencari pengganti sepertinya bukan agenda, kecuali bisa mendapatkan pemain dengan harga murah ya. Ya, dan ini seperti gue katakan tadi, sepertinya juga membayar kompensasi itu tidak akan dipilih oleh Manchester United. Artinya Cristiano Ronaldo menurut gue ya bisa cabut dari Manchester United kalau memang ada klub yang mau membayar kompensasi di bulan Januari nanti. Itu baru akan terjadi. Kalau tidak, ya baru musim panas dia bisa meninggalkan Manchester United, di mana kontraknya sudah selesai kan. Dia tentu saja bisa mencari klub baru ya, dimulai dari bulan Januari ya, kalau memang keputusannya tidak diperpanjang oleh Manchester United. Tapi tetap kepindahannya baru akan terjadi di musim panas tahun depan. Dan kalaupun itu terjadi, Manchester United juga seperti dikabarkan ya, tidak akan mencari pengganti di bulan Januari, kecuali memang ada pemain dengan harga murah. Nah, ini menurut gue juga tantangan sih. Kalau gue melihat apa yang terjadi di Manchester United musim-musim yang lalu, tentu saja mendatangkan pemain dengan harga murah ini bukan satu-satunya solusi sih sebenarnya. Maksud gue begini, Manchester United juga bisa meminjam pemain lain, tapi ini juga tidak mudah, karena pemain dengan kualitas yang bagus ya, dengan bisa memberikan impact yang besar, ini kan juga tidak banyak, hampir jarang sekali, bahkan terutama untuk di market ya di bulan Januari. Manchester United tentu saja pernah mendatangkan Radamel Falcao contohnya sebagai pemain pinjaman ya kan, tidak begitu berhasil. Pemain pinjaman yang dibayar dengan harga mahal sebenarnya, kalau tidak salah pada saat itu. Lalu padahal ya dia secara resume punya resume yang sangat bagus ya kan, kemampuannya. Pernah sukses, gue inget dulu mendatangkan Henrik Larsson ya, pemain Swedia ini di zamannya Sir Alex Ferguson. Cuman ya untuk mendapatkan pemain sekaliber Henrik Larsson, artinya pemain pinjaman dengan yang bisa merubah keadaan secara langsung, ini kan tidak mudah.
Dan yang gua tangkap memang Manchester United ini budget ya, itu memang betul-betul diatur eh, sangat ketat sih. Sehingga itu tadi tidak membayar kompensasi bagi, maksudnya tidak klub memutuskan untuk atau lebih memilih untuk tidak membayar kompensasi ya Cristiano Ronaldo. Kalau memang ingin cabut ya balik lagi harus ada klub yang mengambil, pun juga ketika mendatangkan. Dan ini menurut gue cukup rumit. Kenapa? Nanti setelah Piala Dunia disinilah penentuannya bagi banyak klub di Liga Inggris dan liga-liga Eropa lainnya. Karena tentu saja intensitas kompetisi akan semakin ketat, tapi kedalaman skuad akan memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Ya Piala Dunia sebelumnya, dimana tentu saja banyak tulang punggung, pemain tulang punggung dari masing-masing klub yang negaranya bermain di Piala Dunia ini kan ya akan memiliki waktu menit bermain yang lebih banyak, sehingga bukan tidak mungkin akan ada kelelahan di sana baik fisik maupun mental. Belum kalau ada cedera juga kan, sehingga kedalaman skuad sih memegang salah satu faktor yang besar ya. Dan melihat kedalaman skuad di lini depan bagi Manchester United, situasinya kan nggak dalam-dalam banget gitu loh. Kemarin bahkan ketika menghadapi Chelsea, Marcus Rashford diganti kan oleh bukan pemain depan sih menurut gue ya. Akhirnya Elanga dimasukkan menggantikan Bruno Fernandes, lalu Bruno Fernandes yang didorong ke depan. Scott McTominay berada di belakang Bruno Fernandes. Artinya memang kita ada kedangkalan di sana. Pemain muda bagaimana? Iya, pemain muda betul, tapi jangan lupa pemain muda ini juga harus diberikan kesempatan yang tepat. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin justru perkembangannya akan terhambat. Karena menurut gua dengan amatiran pemain seperti Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri, ini masih di masa perkembangan. Memberikan prestasi kepada klub menurut gua ini bukan menjadi sektor terbesar bagi tugas mereka menurut gua ya, sekali lagi kan, bukan berarti terus mereka berarti kalau gitu caranya kenapa mereka ada di tim utama. Iya, mereka ada di tim utama juga untuk memperoleh kesempatan berlatih dengan tim utama ya kan, merasakan intensitas kompetisi itu seperti apa. Tidak melulu karena mereka ada di tim utama lalu mereka harus terus dimainkan. Ingat ya, harus terus dimainkan iya, tapi harus sesuai dengan porsinya menurut gua. Karena tugas utamanya adalah itu tadi, tetap belajar ya, meraih pengalaman dan seterusnya, baik itu di atas lapangan, di bangku cadangan maupun juga di Carrington. Sehingga sih intinya menurut gue kita butuh pemain dengan kaliber pemain ya jadi, mau itu pemain muda, mau itu pemain sudah tidak muda ya, di kedalaman skuad utamanya untuk lini depan. Tapi dengan posisi Manchester United nampaknya memang fokusnya akan ada di musim panas tahun depan. Dan situasi Cristiano Ronaldo seperti ini tentu saja ini akan rumit kalau dia cabut sih menurut gue dengan amatiran. Ini dan menurut gue Erik ten Hag salah satu solusi ya sebagai manajer. Dia harus punya solusi tentang hal ini. Ini merupakan salah satu tantangan, katakanlah bukan masalah ya. Ya tantangan lah untuk dicari solusinya. Gue sih seperti gue katakan di video-video gue sebelumnya, gue masih dan sampai dengan saat ini gue masih tetap berharap Cristiano Ronaldo stay di Manchester United setidaknya sampai kontraknya selesai. Ini lebih banyak positifnya sih menurut gue ya. Sekali lagi ini menurut gue hanya saja sih ya ada beberapa catatan. Dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan di 2 pertandingan sebelumnya, menghadapi Rayo Vallecano dan juga menghadapi Tottenham Hotspur. Pemain dengan skaliber Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 37-38 harus memberi contoh, karena keberadaan dia di klub selain juga untuk menambah kualitas di lini depan di tim ya, tapi juga bagaimana dia mentransfer pengalaman, mentransfer ilmu. Ini kan juga yang menurut gue salah satu faktor besar sih sebenarnya, di mana pemain muda Manchester United banyak yang mengidolakan Cristiano Ronaldo. Sebut saja Garnacho ya kan. Dan kalau mereka pemain-pemain muda ini bisa berlatih bersama Cristiano Ronaldo, berlatih saja di Carrington, ini kan beda auranya. Dan ini merupakan faktor positif yang besar sih menurut gue. Dimana Garnacho paling tidak ya, kalau kita ambil contoh Garnacho ini kan pemain masa depan Manchester United. Dia akan, gue harapkan sih akan membela Manchester United di waktu yang lebih
panjang lagi. Sekarang ini betul-betul dia untuk belajar. Dan balik lagi kalau begitu, dengan situasi saat ini ya jelas sih Manchester United tidak planning untuk mencari pengganti dari Cristiano Ronaldo. Semua fokus ada di musim panas tahun depan. Dan gue selalu 100% support sang manajer. Gue harapkan Cristiano Ronaldo bisa bertahan dengan catatan ya menjadi pemain super profesional, tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Dan ini pembelajaran bagi kesemuanya sih menurut gue. Tentu saja ini tidak akan mudah ya bagi Erik ten Hag dan juga bagi Cristiano Ronaldo. Tapi menurut gue ini juga merupakan ujian bagi Erik ten Hag. Apakah dia memang bagaimana dia handle permasalahan seperti ini di klub sebesar Manchester United, karena tentu saja berbeda dengan apa yang ada di Ajax ya. Dia pernah punya pengalaman seperti ini di pemain Ajax sebelumnya, tapi kan levelnya bukan level Cristiano Ronaldo. Sehingga menurut gue ini juga merupakan tantangan sekaligus juga pembelajaran, penambahan kualitas kalau dia bisa mengatasi masalah ini, bukan hanya bagi Manchester United tapi juga Erik ten Hag pada khususnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut tanggapan Sobat Football United? Drop di kolom komen seperti biasa. Sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.